Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan UKM PPAI dan ujian masuk apoteker. Namun pada video kali ini kita akan membahas bab neurologi dan psikiatri. Oke, langsung saja ke soal. Soal pertama, seorang ibu sedang mengandung dengan usia kandungan 21 minggu datang ke rumah sakit karena cemas setelah suaminya izin dinas ke luar kota. Ibu tersebut punya trauma karena mantan suaminya dahulu meninggal dunia saat berjalanan dinas ke luar kota. Kemudian dokter bertanya terkait apa yang sebaiknya diberikan. Apa yang Anda rekomendasikan sebagai apoteker? A. Benzodiazepin. B. Clonazepam, C. Sertralin, D. Duloxetin, atau E. Amitriptilin. Oke, jadi pada soal itu ada seorang ibu itu sedang mengandung dengan usia kandungan 21 minggu. Dia tuh cemas karena suaminya akan dinas keluar kota. Sementara mantan suaminya itu meninggal karena saat berjalan ke dinas keluar kota. Jadi si kondisi ibu itu sedang cemas atau sedang depresi, ya gitu. Jadi obat untuk depresi itu lini pertama yang diberikan itu ada golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Contoh golongan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor itu pertama itu ada Atalopram, Escitalopram, Fluoxetine, dan juga sertralin. Jadi jawabannya jawabannya C, sertralin. Lini pertama dalam pengobatan depresi pada ibu hamil yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau golongan SSRI. Alternatif yang digunakan yaitu Serotonin Non-Epinephrine Reuptake Inhibitor atau SNRI. Kalau untuk SNRI itu bisa diberikan venlafaxine, desvenlafaxine, sama dulacetin, ya gitu. Nanti akan saya tuliskan di akhir kayaknya. Kalau nggak di akhir ya nanti, mungkin bab video berikutnya mungkin. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak berusia 3 tahun masuk ke UGD konvulsi. Konvulsi itu kejang dan hilang kesadaran. Dokter berkonsultasi memberikan infus diazepam. Rute pemberian apa yang baik untuk pasien? A. Topikal, B. Oral, C. Inhalasi, D. Rektal, atau E. Sublingual. Jadi ada anak usia 3 tahun itu masuk ke UGD karena kejang, konvulsi itu kejang dan kehilangan kesadaran. Dokter itu memberikan kesulitan memberikan infus karena ada kejangnya kayak gitu. Rute pemberian apa yang baiknya pada pasien? Jadi untuk kasus pada kali ini itu topikal juga nggak mungkin karena diazepam itu nggak bisa diberikan secara topikal. Kalau oral juga nggak bisa karena oral itu harus ke dalam keadaan sadar. Sementara untuk usia pada kasus ini itu anaknya kehilangan kesadaran. Kemudian inhalasi nggak bisa karena dia tuh kejang sama kehilangan kesadaran. Jawabannya yaitu rektal. Dia itu diberikan pada rektal karena bisa bisa diberikan lewat rektal atau tidak dalam keadaan sadar. Selain itu rektal itu juga dapat menghindari yang namanya first pass effect atau efek pada metabolisme pertama gitu. Jadi langsung ke pembuluh darah tanpa ada pengurangan konsentrasi dari obat. Kalau sublingual juga nggak bisa karena sublingual harus diberikan secara sadar. Pada kondisi pasien kejang, tidak sadar dan sulit diberikan injeksi untuk mendapatkan efek rapid atau cepat, pemberian rektal dapat dipertimbangkan karena dapat memberikan lewat dubur, tidak perlu ditelan pada kondisi sadar. Selain itu si rektal tersebut itu tidak melewati first pass effect kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang pasien laki-laki usia 48 tahun mengalami gejala halusinasi
delusi, serta menarik diri dari lingkungan. Gejala tersebut terus terjadi selama kurang dari 7 bulan. Dengan sedikitnya ada 1 bulan di mana pasien menunjukkan gejala tersebut secara intensif. Pasien tersebut diberi obat antipsikotik atipikal. Obat apa yang disarankan? A. Haloperidol, B. Fluoxetine, C. Amitriptyline, D. Risperidone, atau E. Chlorpromazine. Jadi ada kesalahan kayaknya, ini obat apa yang diberikan, maksudnya obat dari golongan atipikal itu obat apa kayak gitu. Jadi dalam antipsikotik itu obatnya itu ada 2. Yang pertama itu ada tipikal dan juga atipikal. Untuk tipikal itu dia itu menghambat D1 dan D2. Sementara kalau yang atipikal atau generasi kedua itu dia itu cuma dia selektif menghambat di D2 saja. Untuk contoh obat yang atipikal itu ada clozapine, risperidone, aripiprazole, dan clozapine. Jadi jawabannya D, risperidone. Antipsikotik tipikal contohnya yaitu risperidone, amisulpride, aripiprazole, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, dan zolpidem. Penggunaan antipsikotik atipikal itu dapat dipertimbangkan sebagai obat pertama untuk pasien yang didiagnosa skizofren. Jadi pada kasus ini itu si pasien laki-laki itu mengalami skizofrenia kayak gitu, dimana skizofrenia itu tidak bisa membedakan halusinasi dan juga dunia nyata, dunia secara real. Dan dia juga dijelaskan mengalami halusinasi, delusi, serta menarik diri dari lingkungan. Karena orang yang mengalami skizofren itu tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan kayak gitu. Lah, antipsikotik tipikal itu juga kalau atipikal itu generasi kedua, kalau generasi pertamanya itu ada tipikal kayak gitu. Lah, contoh yang tipikal itu ada haloperidol, penpenazine, dan chlorpromazine kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang wanita didiagnosa bipolar. Dokter memberikan terapi untuk mengatasi bipolar wanita tersebut. Obat apa yang paling tepat? A. Olanzapine, B. Lithium, C. Lamotrigine, D. Olanzapine, atau E. Amitriptyline. Oke, jadi ada seorang wanita itu bipolar, dan obat bipolar itu apa kayak gitu. Jadi obat bipolar atau lini pertama yang diberikan pada bipolar yaitu obatnya yaitu lithium. Lah, bipolar sendiri itu adalah perubahan mood yang sangat cepat kayak gitu. Jadi bisa tiba-tiba itu dia bahagia sekali, kemudian setelah itu dia itu merasa cemas sekali kayak gitu. Jadi dia itu punya 2 kepribadian kayak gitu. Bukan 2 kepribadian sih, moodnya yang tidak stabil. Bisa tiba-tiba itu dia senang, habis itu tiba-tiba dia merasa sedih, depresi kayak gitu. Jadi diberikan lithium. Nah, lithium sendiri itu obat yang dapat menstabilkan mood kayak gitu. Jadi suasana hatinya itu stabil, tidak berubah-ubah kayak gitu. Bipolar merupakan eksploitasi ekstrim pada suasana hati, alergi, perilaku berulang. Nah, untuk first line-nya itu ada lithium, valproat, dan juga carbamazepine. Untuk alternatifnya atau second line bisa diberikan benzodiazepine. Contohnya yaitu lorazepam dan clonazepam kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nyonya Emma memiliki masalah dalam tidur. Nyonya Emma merasa susah tidur pada malam hari sampai menjelang dini hari. Setelah diperiksa, Nyonya Emma mengalami insomnia. Obat apa yang digunakan untuk mengatasi insomnia? A. Sertraline, B. Nolorvin, C. Zolpidem, D. Trihexylphenidil, atau E. Lithium.
Oke, jadi ini adalah first line dari kita disuruh first line dari penyakit insomnia. Jadi terapi untuk insomnia yaitu bisa diberikan dengan golongan hipnotik tapi dengan non benzodiazepin. Jadi salah satu contohnya golongan yang hipnotik non benzodiazepin yaitu ada zolpidem. Karena sentralin bukan, norvolin bukan, triacylphenidin bukan, dan lithium juga bukan. Gitu. Nah, sentralin merupakan antidepresan. Untuk nalorfin itu antagonis reseptor opioid. Untuk zolpidem yaitu pengobatan insomnia atau golongan hipnotik. Kemudian ada triacylphenidin yaitu mengatasi gejala Parkinson. Kemudian ada lithium. Lithium itu terapi mania. Mania itu bagian dari bipolar kayak gitu. Jadi ada namanya fase mania kayak gitu. Nanti ada itunya sendiri yang ada kejelaskan. Di soal berikutnya kayaknya ada deh. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Seorang bapak berusia 65 tahun didiagnosis menderita Parkinson dengan terapi karbidopa 25 mg dan juga levodopa 100 mg dengan aturan minum 3 kali sehari. Tujuan pemberian kombinasi obat tersebut adalah A. Mengurangi efek samping karbidopa, B. Meningkatkan konversi levodopa menjadi dopamin ke perifer, C. Meningkatkan aktivitas karbidopa di otak, atau D. Meningkatkan jumlah levodopa yang masuk ke dalam otak, atau E. Meningkatkan konversi karbidopa menjadi dopamin di otak. Oke, aku akan itu kan aja ya. Kita akan bahas kali ini. Oke, jadi di dalam otak mana ya? Ini apa saja lah. Terus, jadi dalam otak kerja levodopa itu terjadi di dalam otak. Yang pertama itu ada tiroksin. Nah, enzim tiroksin dia itu akan menghasilkan si levodopa. Lah, si levodopa itu akan dirubah menjadi dopamin. Nah, si dopamin inilah yang berperan penting dalam penyakit apa tadi ya? Dalam menjalani Parkinson, pada penderita Parkinson. Karena Parkinson itu terjadi karena kekurangan dopamin dalam otak, kayak gitu. Nah, si levodopa itu dirubah oleh siapa menjadi dopamin? Yaitu ada dopa karboksilase. Bentar. Gimana ya? Beri tanda kurang aja lah. Dopa karboksilase. Ya. Si levodopa dia akan dirubah oleh dopa karboksilase menjadi dopamin. Dan terus udah sih jadi dopamin. Dan nanti dopamin akan dinonaktifkan oleh enzim MOA kayak gitu menjadi zat yang tidak aktif. Lah ketika ini kan udah ya, tadi kan ada ceritanya yaitu diberikan levodopa dan juga karbidopa. Oke, jadi kejadian ini kan di otak. Nah, sementara si levodopa akan dikonsumsi astagfirullahaladzim. Levodopa dikonsumsi itu pertama itu lewat lambung, jadi dia tidak bisa diberikan langsung ke otak. Lambung, dia akan melewati lambung terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kenapa nggak langsung dikasihkan dopamin aja kayak gitu supaya bisa langsung menuju ke otak? Gini, di dalam otak itu kalau misal menembus otak itu harus zat yang benar-benar non-polar, karena di dalam otak itu benar-benar mengandung lipid. Jadi dopamin itu senyawa yang polar kayak gitu, jadi dia tidak bisa menembus ke otak karena perbedaan kepolaran tersebut. Sementara kalau levodopa itu bersifat non-polar, jadi dapat masuk ke dalam otak, menuju ke sawar otak kayak gitu. Nah, sebelum levodopa ini masuk ke dalam otak,
dia itu akan melewati first pass effect. Seperti yang jelaskan tadi, first pass effect-nya di mana? Di hati. Jadi first pass effect levodopa itu, si levodopa itu bisa dirubah dari COMT itu menjadi non-aktif levodopanya, non-aktif. Kemudian si L-dopa levodopa dia itu juga bisa dirubah di dopa karboksilase, dopa karboksilase menjadi dopamin. Tapi dopamin dalam sini itu dalam keadaan di perifer atau pembuluh darah kayak gitu. Jadi kalau misal dirubah menjadi dopamin di pembuluh perifer, dia itu dapat meningkatkan tekanan darah, TD akan meningkat, TD meningkat kayak gitu. Jadi si levodopa itu harus diberikan sesuatu yang dapat menghambat kedua ini, enzim COMT dan juga si dopa karboksilase yang ada di hati kayak gitu. Lah obat apa yang itu? Nah obatnya yaitu ada yang namanya karbidopa kayak gitu, dimana karbidopa itu menghambat si dopa karboksilase, ini namanya karbidopa itu menghambat si dopa karboksilase sehingga si L-dopa itu tidak dirubah menjadi dopamin. Kemudian yang ada si COMT inhibitor itu ada golongan yang namanya COMT inhibitor yaitu antikalkon kayak gitu, kayak gini. Jadi si kedua ini COMT dan dopa karboksilase itu dia itu dihambat. Jadi si levodopa, si L-dopa tersebut dia itu bisa menembus sawar otak tanpa adanya penghambat dua ini kayak gitu. Jadi si L-dopa ini akan pergi ke otak kayak gitu. Makanya pemberian levodopa dengan si karbidopa itu meningkatkan jumlah levodopa yang masuk ke dalam otak kayak gitu. Itu penjelasannya kurang lebih. Biar si L-dopa itu masuk ke dalam si otak kayak gini. Dan ini bisa dihambat, ini dihambat kayak gitu. Kalau dihambat mah tinggal pergi ke sini aja kayak gitu, tinggal nerusin ke otak kayak gitu. Tuh. Oke, lanjut ke soal nomor ini udah dijelasin. Lanjut ke soal nomor 7. Bapak X berusia 70 tahun datang ke RS dan mengeluh ingatannya menurun dengan cepat. Dokter memeriksa dan mendiagnosis Bapak X memiliki Alzheimer. Obat yang menjadi pilihan terapi utama adalah A. Clozapine, B. Bonepezil, C. Oxarbamazine, Nazepin, D. Duloxetine, atau E. Lithium. Oke, jadi ini Bapak itu sedang mengalami Alzheimer. Lah, Alzheimer itu obatnya itu ada dua golongan. Yang pertama itu ada NMAO. Susah lah, nggak usah lah. Nggak usah pakai pentul lah, kesel banget serius. Nah, yang pertama itu ada NMDA antagonis. Nah, NMDA antagonis itu yaitu nama obatnya itu memantin kayak gitu. Kemudian selain itu ada kolinesterase inhibitor atau penghambat kolinesterase, dimana kalau kolinesterase itu dihambat, dia itu akan meningkatkan acetylcholine yang ada di otak kayak gitu. Nah, acetylcholine itu berfungsi untuk menambah daya ingat kayak gitu. Nah, salah satu obat kolinesterase inhibitor yaitu ada donepezil, kemudian rivastigmine, dan juga galantamine. Jadi jawabannya benar dalam soal nomor 7 yaitu donepezil, karena dia merupakan golongan dari kolinesterase inhibitor. Terapi demensia itu apa ya? Demensia itu kurang lebih sama seperti Alzheimer sih, beda tapi gimana jelasinnya ya?
beda tapi sama tapi beda kayak gitu loh, kurang lebih sama tapi terapinya itu sama. Demensia dan juga Alzheimer itu terapinya sama antara si NMDA dan juga si acetylcholine tadi, si cholinesterase inhibitor. Nah, si cholinesterase inhibitor itu ada diazepam, galantamine, dan juga rivastigmine. Sementara ada agonis reseptor NMDA itu ada memantine, kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang pria 30 tahun mempunyai penyakit epilepsi, mengalami kejang beberapa kali dan masuk ke dalam RS. Dokter mendiagnosa statusnya yaitu epileptikus. Sebagai apa rekomendasi apa yang dapat disarankan untuk pasien tersebut? A. Gabapentin, B. Natrium valproat, D. Carbamazepine, C. Lamotrigine, atau E. Diazepam. Oke, jadi ada seorang pria itu sudah mengalami epilepsi lah. Epilepsinya itu berstatus epileptikus, kayak gitu. Nah, untuk epileptikus sendiri yaitu pemberiannya itu menggunakan golongan diazepam, di mana diazepam itu golongannya antara diazepam dan lorazepam, kayak gitu. Jadi pilihannya cuma dua, diberikan diazepam atau lorazepam. Jadi jawabannya E, diazepam. Status epileptikus adalah kejang yang berulang, bla 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 bla. Bila kejangnya lebih dari 30 menit, peluang kerusakan neuron, bla bla bla. Lah, untuk terapinya yaitu golongan benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ada midazolam, lorazepam, diazepam, fenobarbital, kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang ibu hamil 5 bulan dengan keluhan cemas karena kehamilan, mengalami sulit tidur dan sakit kepala. Oleh dokter didiagnosa GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Nah, terapi obat yang direkomendasikan itu apa? A. Imipramine, B. Buspirone, C. Amitriptyline, D. Sertraline, atau E. Mirtazapine. Oke, jadi dalam anxiety atau kecemasan itu dibagi menjadi 3, tapi obatnya sama sih. Bentar, ini ngapain sih? Duplicate slide. Ini hapus. Pertama ada GAD. Cariin aja lah. GAD. Selain GAD itu ada panic apa ya? Panic anxiety. Panic disorder. Kemudian ada social anxiety. Social anxiety disorder. Nah, ketiga ini itu harusnya sama, obatnya itu sama, golongan SSRI ya, golongan sertraline dan juga lain-lain itu sama. Nah, kalau yang ini GAD itu kecemasan selama 6 bulan. Lah, selain itu kecemasan secara jangka panjang kayak gitu. Nah, selain itu si GAD ini gejalanya itu apa ya? Dia itu mudah lelah, kemudian sulit dalam berkonsentrasi, kemudian gangguan tidur, mudah marah kayak gitu. Itu termasuk si kecemasan tersebut ini masuk ke dalam GAD, Generalized Anxiety Disorder, kayak gitu. Nah, obatnya yaitu ada duloxetine, kemudian ada escitalopram, ya enggak sih ya, terus ada vasopressin dan juga sertraline. Nah, kalau panic disorder itu keadaan panik, dimana keadaan panik tersebut itu dapat kayak berubah tingkah laku, kayak orang apa ya, kayak orang panik pada umumnya gitu. Dia itu sampai bingung, sampai perubahan
yang panik yang paling parah kayak gitu. Bukan panik sekedar kaget doang, tapi dia itu ada perubahan perilaku, perubahan tubuh kayak gitu, sampai berkeringat kayak gitu. Itu panic disorder. Nah, kalau obat panic disorder itu golongan SSRI seperti sertraline, citalopram gitu. Kemudian ada social anxiety disorder. Social anxiety disorder dia tuh takut akan keadaan sosial, keadaan lingkungan, dimana dia tuh kayak takut disalahkan orang lain kayak gitu, takut menjadi perhatian orang lain kayak gitu. Lah ini ada obatnya yaitu sama inilah ini aja. Selainnya ada Paracetin sama kan ya, Paracetin sama, dan juga sertraline. Oke, tuh kan sama kan, rata-rata tuh sama obatnya ya, ini aja kayak gitu, golongan SSNRI kayak gitu. Jadi jawabannya D, sertraline. Kalau kecemasan, anxiety itu sertraline aja gitulah, golongan SSRI kayak gitu. Lah, terapi lini pertama untuk GAD ada golongan SSRI dan SNRI, tapi secara umum yaitu SSRI itu sebagai lini pertama. Salah satu contohnya yaitu ada sertraline, citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, dan juga paroxetine kayak gitu. Jadi SSRI dan juga SNRI gitu. Lanjut ke soal nomor 10. Mana ininya nih? Seorang bapak X mengeluh sering mengalami paranoid, sering mendengar bisikan tertentu, dan sering meluapkan emosional dengan berlebihan. Dia didiagnosis menderita skizofren. Dokter menerapkan terapi obat antipsikotik dengan mekanisme menghambat reseptor dopamin 2. Obat apakah yang dimaksud? A. Risperidon, B. Fluoxetine, C. Zolpidem, D. haloperidol, atau E. amitriptyline. Oke, jadi di sini seorang bapak itu sedang mengalami skizofren, dan si dokter itu memberikan obat antipsikotik golongan kedua atau menghambat reseptor dopamin D2 kayak gitu. Jadi dalam antipsikotik tadi kan dibagi menjadi 2 ya, tuliskan aja lah, kasihan kalian. Antipsikotik dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tipikal atau generasi pertama, dan 1. Nah, yang tipikal ini ada haloperidol, perbenazine, kemudian ada chlorpheniramine ya gitu. Nah, si tipikal atau generasi ini itu dia menghambat reseptor D1 dan D2. Dia menghambat reseptor D1 dan D2. Sementara kalau si atipikal atau gen 2 dia itu cuma menghambat reseptor di D2 aja. D1 nya tuh tidak dihambat kayak gitu. Dia itu lebih selektif daripada si tipikal kayak gitu. Nah, untuk yang di tipe 2 atau di atipikal itu ada clozapine, risperidon, aripiprazol, dan juga clozapine. Kayak gini.
Jadi jawabannya apa? Yaitu jawabannya adalah A, risperidon, karena dia termasuk golongan atipikal atau yang menghambat reseptor dopamin D2. Tipikal menghambat reseptor dopamin D2. Dah samalah, sama. Risperazole, aripiprazole, berarti ya bener ya, aripiprazole, clozapine, lurazidone, dan juga paliperidon. Nah gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Oh, sudah lama guys. Kayaknya ini video terlama deh. Tapi nggak tahu sih berapa menit ya, 20 menit kan. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau bermanfaat silahkan share, subscribe, dan juga like, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Misal bagi yang mau masuk apoteker atau yang mau ukai, silahkan dibagikan aja, nggak apa-apa. Ini mah gratis. Share aja sih, nggak apa-apa. Oke. Misalkan ada salah kata atau salah dalam pengucapan atau salah dalam guideline, itu mohon dikoreksi di kolom komentar, karena saya tuh sudah melihat guideline terbaru, tapi nggak tahu sih kalau ada guideline yang berbeda kayak gitu mah. Kayak gitu, apabila salah kata atau mau diskusi silahkan cek di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan balas kayak gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.